Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas L4. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, Ibu Riza Adelia Suryani SOS MSI. Di sini kami akan melakukan perhitungan metode AHP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama itu ada saya sendiri, Puji Alamsyah, Kurnia Ade Saputra, Heni Kurniawati, Sinta Julia Lestari, Siti Maila Faiza, Heni Melinda. Sebelum masuk ke dalam perhitungan AHP-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970-an. AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan mode matematis. Tool utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia disusun menjadi bentuk hierarki. Baik, berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan menggunakan metode AHP. Yang pertama itu menentukan matriks perbandingan kriteria. Kedua, matriks nilai kriteria. Jika nilai CR atau konsistensi rasio kurang lebih atau sama dengan 0,1, maka matriks tersebut dikatakan konsisten. Apabila nilai CR lebih besar 0,1, maka matriks tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten itu sendiri merupakan kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria. Baik, selanjutnya untuk studi kasus, kami mengambil pemilihan opsi hotel untuk para wisatawan. Di sini ada 3 kriteria, yaitu lokasi, biaya, fasilitas. Dari 3 kriteria ini sendiri masing-masing terdiri dari 3 subkriteria. Lokasi 8 km, 6 km, 4 km. Biaya 400.000, 600.000, 800.000. Fasilitas kurang lengkap, lengkap, sangat lengkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan opsi hotel bagi para wisatawan menggunakan metode AHP dalam matriks perbandingan kriteria. Berikut adalah matriks perbandingan kriteria dengan contoh pemilihan opsi hotel bagi wisatawan menggunakan metode AHP. Pertama, kita menentukan nilai intensitas kepentingan, yakni dengan nilai 1 sampai dengan 9, yang mana 1 merupakan sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Kemudian nilai 3 sedikit lebih penting dibanding yang lain. Nilai 5 cukup penting dibanding dengan yang lain. Nilai 7 sangat penting dibanding dengan yang lain. Nilai 9 ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Kemudian nilai 2, 4, 6, 8 nilai di antara 2 penilaian yang berdekatan dan resiprokal. Jika elemen 1 memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding dengan I. Mari kita masuk contoh. Dalam menentukan nilai kriteria, lokasi, biaya, fasilitas disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut, di mana nilai diagonalnya yaitu 1, lokasi banding lokasi tetap 1, kemudian biaya banding biaya tetap 1, kemudian fasilitas dibanding fasilitas tetap 1. Dan nah, disinilah kita akan membandingkan di mana biaya nilainya adalah 2. Sebagai contoh yaitu angka 2, karena kita tidak memakai angka 3. Sedikit lebih penting nilai angka 2 sedikit, maka dari itu nilai angka 2 sedikit lebih penting dibanding yang lain. Kemudian untuk fasilitas dibanding lokasi, kita ambil nilainya dengan angka 5, di mana fasilitas cukup penting dibanding lokasi. Begitu juga dengan fasilitas dengan nilainya 2.
sedikit lebih penting dibanding yang lain. Atau sedikit lebih penting dari biaya. Setelah terisi nilainya, kemudian masuk ke kolom sebelahnya, itu biaya. Kemudian dibagi lokasi dari biaya, berarti 1 sama dengan 1 dari lokasi tersebut dibagi dengan 2 pada biaya ini. Kita enter, yang hasilnya adalah 0,5. Kemudian masuk ke kolom fasilitas, mencari dengan rumus fasilitas dibanding dengan lokasi, berarti 1 dibagi dengan 5. Kita enter. Kemudian untuk mencari nilai fasilitas, kita ketik 1 dibagi dengan nilai biaya 2. Kita enter, hasilnya 0,5. Kemudian di sini kita akan mencari total dan menjumlahkan dari lokasi sampai dengan fasilitas dengan rumus Excel sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas sampai dengan fasilitas dan kita enter, yang hasilnya adalah 8. Kemudian dilanjut seperti yang sudah dijelaskan tadi, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas sampai dengan fasilitas, kita enter, dan hasilnya 3,5. Dan dilanjut untuk total fasilitas sama dengan sebelumnya, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas sampai dengan bawah, yang hasilnya 1,7. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mencari matriks nilai kriteria. Langsung saja dengan rumus sama dengan kita turunkan nilai ini dibagi dengan totalnya. Kita enter. Lakukan hal yang sama sampai fasilitas dibagi total, lalu kita enter. Lakukan hal yang sama, 5 bagi dengan totalnya 8. Enter. Lalu langsung saja kita jumlahkan dengan rumus sum buka kurung enter. Untuk biaya masih menggunakan rumus yang sama dengan dibagi total sama dengan dibagi dengan total sama dengan dibagi dengan total. Lalu kita jumlahkan totalnya sama dengan sum buka kurung blok dari lokasi sampai fasilitas tutup kurung, masih dengan hal yang sama, yaitu sama dengan dibagi dengan totalnya sama dengan dibagi dengan total sama dengan, lalu kita jumlahkan totalnya sama dengan blok. Untuk menentukan jumlah ini, kita jumlahkan lokasi, biaya, dan fasilitas. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok
ke samping, tutup kurung, lalu enter, sama dengan zoom ke kurung, lalu blok ke samping, kurung, enter, zoom ke kurung, tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita jumlahkan totalnya sama dengan zoom, kita blok ke bawah, tutup kurung. Prioritas ini kita membagi nilai jumlah dengan 3 kriteria. Itu sama dengan nilai jumlah dibagi dengan 3 kriteria, sama dengan dibagi dengan 3 kriteria, masih dengan hal yang sama dengan dibagi dengan 3 kriteria. Lalu kita jumlahkan sama dengan zoom, buka kurung, blok dari atas sampai bawah, kurung, enter. Baik, untuk menentukan nilai eigenvalue di sini menggunakan rumus sama dengan, lalu nilai prioritas dikali dengan total dari lokasi. Lakukan hal yang sama dengan nilai prioritas biaya dikali dengan total biaya. Lakukan hal yang sama dengan nilai prioritas dikali dengan total fasilitas. Lalu kita jumlahkan sama dengan zoom dalam kurung, kita blok, tutup kurung, kita enter. Baik, untuk menentukan nilai konsistensi indeksnya yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung 18 dikurang 3 kriteria, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung 3 kriteria dikurang 1, tutup kurung, lalu kita enter. Untuk menentukan nilai dari random indeksnya, kita lihat di rumus ini. Karena kita menggunakan 3 kriteria, maka nilainya yaitu 0,58. Langsung saja kita taruh di sini 0,58. Untuk menentukan nilai konsistensi rasionya yaitu gunakan rumus konsistensi indeks dibagi dengan nilai dari random index, lalu kita enter. Selanjutnya, untuk menentukan nilai konsistennya yaitu dengan rumus if buka kurung C22 0,1 titik koma buka kurung petik konsisten dan petik lagi titik koma kurung titik koma buka kurung lagi, lalu petik tidak konsisten, petik tutup kurung, lalu kita enter dan hasilnya konsisten. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini aku akan melanjutkan untuk bagian lokasi. Ini tetap sama ya 111 untuk kayak yang awal. Oke, jadi aku
Di nomor 2 ini aku pilih nomor 2, ini nomor 7, yaitu sangat penting. Terus di sini itu sama dengan C8 atau 1 itu dibagi dengan C9 atau 2 di sampingnya itu. Lalu enter. Terus di sini aku nomor 2. Ini ya, yang ini. Kayak yang ini. Oke. Terus lanjut sama dengan C8 atau 1 ini kita bagi dengan C10. 7 itu, lalu enter. Terus yang kedua sama dengan D9 dibagi 1 itu atau dibagi dengan D10 atau 2 sama dengan di enter. Udah dapat semua, lalu kita totalkan sama dengan sum, buka kurung. Dari atas ini kita blok sampai bawah, lalu tutup kurung sama enter. Sama ya, caranya juga sama. Sum, buka kurung, lalu tutup kurung, di enter. Oke, udah dapet itu matriks perbandingan kriterianya. Lanjut kita akan mencari nilai dari matriks nilai kriteria. Untuk yang 8 km itu sama dengan C8 atau yang ini. 1 itu kita bagi dengan total. Lalu enter. Sama, cuma beda tempat aja. 2 kita bagi dengan total. Lalu enter. Sama dengan 7 kita bagi dengan total, lalu enter. Lalu kita jumlahin sum sama dengan sum, buka kurung, di blok. Oke, lalu tutup kurung. Buat yang di bagian 6 km sama 4 km itu caranya sama ya kayak yang di 8 km, caranya sama. Oke, udah gitu, udah dapet semua. Kita mau mencari jumlah itu mudah ya, sama dengan sum, buka kurung. Dari ini 0,1 itu kita blok sampai sini 0,8, lalu kita tutup kurung, enter. Caranya juga sama kayak yang sum, buka kurung, di blok dari ujung, lalu enter. Lalu ditotalin. Totalinnya dari atas ini ke bawah. Oke, gini. Terus selanjutnya kita akan mencari nilai prioritas. Nilai prioritas itu gini. Sama dengan F15 yang ini. Kita bagi 3. Enter, oke. Terus caranya juga sama. Gini. Bagi 3, lalu di enter. Sama dengan F17 dibagi 3. Enter. Lalu ditotalin semua. Tutup kurung, enter. Dapat 1 nilainya. Lalu selanjutnya kita akan mencari agent value. Sama dengan nilai prioritas G15 itu dikali dengan nilai total dari 8 km. Lalu di enter. Itu juga dikali dengan nilai total 6 km, lalu di enter. Sama dengan selanjutnya sama dengan nilai prioritas atau G17 itu dikali
dengan nilai total 4 km, lalu di enter. Lalu dijumlahin kayak sebelumnya, kurung, buka kurung maksudnya. Itu. Ditutup, lalu enter. Udah ketemu semua ini ya. Lalu kita akan mencari konsistensi indeks. Itu sama dengan nilai total dari agent value kita kurang 3, dikurang dengan 3, lalu tutup kurung. Di sini maaf ada kesalahan, buka kurung dulu, baru total dari agent value dikurang dengan 3, lalu tutup kurung, dibagi, buka kurung, 3 kurang 1, lalu tutup kurung, enter. Oke, udah dapat. Lalu kita akan mencari random index. Random indexnya itu 0,08 ya, sama kayak udah. Konsistensi rasionya sama dengan konsistensi indeks. Kita pilih konsistensi indeks dibagi dengan random index, lalu di enter. Lalu sebelahnya ini untuk menentukan konsisten atau tidak konsistennya. Kita pakai if sambil dengan if. Kayak gini. Bisa dilihat di layar. Lalu di enter. Oke, udah dapat konsisten. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selanjutnya menentukan matriks kriteria pada biaya. Yang pertama itu kita menentukan intensitas kepentingan 1 sampai dengan 9. Untuk setiap kolom yang berwarna kuning ini kita beri nilai 1 karena sama penting dibanding dengan yang lain, seperti 400.000 dibanding dengan 400.000, 600.000 dibanding dengan 600.000, dan 800.000 dibanding dengan 800.000. Selanjutnya, 600.000 dibanding dengan 400.000 kita beri nilai 3 karena sedikit lebih penting dibanding dengan yang lain. 100.000 dibanding dengan 400.000 kita beri nilai 7 karena sangat penting dibanding dengan yang lain. Dan 400.000 dibanding dengan 600.000 kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi dengan 3 atau C9. Enter. Dan untuk menentukan 800.000 dibanding dengan 600.000 kita beri nilai 2, nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. 400 dibanding dengan 800.000 kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi C10. Enter. 600.000 dibanding dengan 800.000 sama dengan 1 dibagi D10. Enter. Selanjutnya menentukan total. Kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari C8 sampai dengan C10, enter. Begitu juga dengan ini, sama dengan sum, buka kurung, D8 sampai D10, enter. Sum, buka kurung, E8 sampai dengan E10, enter. Selanjutnya kita menentukan matriks nilai kriteria. Kita menggunakan rumus C8 dibagi dengan C11. Enter. Sama dengan C9 dibagi dengan C11. Sama dengan C10 dibagi dengan C11. Enter. Selanjutnya, kriteria 600.000 sama dengan D8 dibagi dengan D11, enter, sama dengan D9 dibagi dengan D11.
sama dengan D10 dibagi dengan D11. Dan kriteria 800.000 sama dengan E8 dibagi dengan E11 sama dengan E9 dibagi dengan E11 sama dengan E10 dibagi dengan E11. Enter. Selanjutnya kita menentukan total menggunakan rumus yang sama, sum, buka kurung, kita blok dari C15 sampai dengan C17, enter. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari D15 sampai dengan D17, enter. Sama dengan sum, buka kurung, blok E15 sampai 17, enter. Selanjutnya kita menentukan jumlah sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari C15 sampai dengan E15, enter. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari C16 sampai dengan E16, enter. Begitu juga ini. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari C17 sampai dengan E17, enter. Dan untuk menentukan nilai prioritas, kita menggunakan rumus sama dengan F15 dibagi dengan 3, karena kita menggunakan 3 kriteria, jadi dibagi dengan 3. Begitu juga di bawahnya, sama dengan F16 dibagi dengan 3. Selanjutnya, sama dengan F17 dibagi dengan 3, enter. Agent value, kita menggunakan rumus sama dengan G15 dikali atau bintang dikali dengan C11, enter. D16 dikali dengan D11, enter, sama dengan G17 dikali dengan E11, enter. Selanjutnya kita menentukan jumlah dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari F15 sampai F17, terus enter. Begitu juga dengan menentukan jumlah prioritas sama dengan sum, buka kurung, blok dari G15 sampai dengan G17, terus enter. Dan menentukan jumlah agent value sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari H15 sampai H17, enter. Kita akan menentukan konsistensi indeks menggunakan rumus sama dengan buka kurung H18 atau total dari agent value tadi dikurang 3, tutup kurung, dibagi buka kurung 3 kurang 1, tutup kurung, enter. Dan menentukan random index, ini kita mengambil nilai dari jumlah kriteria. Karena jumlah kriterianya 3, jadi kita menggunakan nilai 0,58. Selanjutnya, menentukan konsistensi rasio dengan menggunakan rumus sama dengan C20 atau konsistensi indeks dibagi dengan random index, enter. Nah, langkah terakhir kita menentukan konsistensi menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung C22 lebih kecil dari 0,1 titik koma buka kurung tanda kutip, kita ketik konsisten tutup kurung, dan titik koma buka kurung lagi, kita beri tanda kutip lagi dan kita ketik tidak konsisten, kita beri tanda kutip lagi tutup kurung 2 kali dan kita enter konsisten. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai kriteria untuk fasilitas. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai intensitas kepentingannya dari 1 sampai 9 untuk setiap kolom ini. Nilai kurang lengkap dibanding kurang lengkap, maka nilainya 1 sama pentingnya. Begitu juga dengan nilai lengkap dibanding dengan lengkap, nilainya juga pasti 1 sama. Begitu juga dengan sangat lengkap dibanding sangat lengkap, nilainya juga sama 1. Nah, setelah itu baru kita cari nilai di bawahnya, yaitu lengkap dibanding kurang lengkap, maka kita beri nilai misalnya 3, yaitu sedikit lebih penting dibanding dengan yang lainnya.
Selanjutnya sangat lengkap dibanding dengan kurang lengkap, maka kita beri nilai 7 sebagai contoh, yaitu sangat penting dibanding dengan yang lain. Nah, selanjutnya untuk nilai sangat lengkap dibanding lengkap juga, kita beri nilai misalnya 4, yaitu nilai di antara dua penilaian berdekatan. Nah, ketiga nilai ini bebas kita menentukan nilainya. Lalu untuk nilai kurang lengkap dibanding lengkap, baru kita cari dengan rumus sama dengan nilai kurang lengkap yaitu 1. Kita bagi dengan nilai lengkap di kolom kurang lengkap, lalu kita enterkan. Begitu pula dengan seterusnya sama dengan nilai kurang lengkap sama dengan 1, kita bagi dengan nilai sangat lengkap, yaitu di kolom C10, lalu kita enterkan. Selanjutnya juga sama dengan nilai lengkap yaitu 1, kita bandingkan dengan nilai sangat lengkap yang ada di kolom lengkap di D10, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita totalkan nilainya untuk masing-masing dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok dari atas hingga ke bawah, lalu kita enterkan. Lakukan yang sama untuk kolom di sampingnya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok lagi dari atas hingga ke bawah, lalu kita enterkan. Selanjutnya juga sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok lagi nilai-nilainya dari atas hingga ke bawah, lalu di-enterkan. Nah, setelah ketemu hasilnya, lalu kita mencari nilai yang di bawahnya. Nah, untuk nilai yang di bawahnya ini rumusnya yaitu sama dengan nilai yang ada di atas, yaitu nilai 1, mulai dari nilai kurang lengkap, kita bagi dengan total nilai. Jadi setiap nilai-nilai tadi kita bagi dengan total nilai, itu nilai lengkap dibagi dengan total nilai kurang lengkap, ya, sama dengan C11. Begitupun selanjutnya, itu sangat lengkap, kita bagi lagi dengan total nilai lengkap, lalu kita enterkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan totalnya dengan rumus penjumlahan tadi sama dengan sum dalam kurung, kita blok lagi dari atas hingga ke bawah, lalu kita enter. Nah, untuk nilainya lengkap dan sangat lengkap juga sama seperti tadi, kita lihat nilai yang di atasnya untuk nilai lengkap, lalu kita totalkan ke bawah. Begitu juga dengan nilai sangat lengkap, kita beri nilainya untuk masing-masing nilai, kita bagi dengan total nilai kriteria tersebut. Nah, setelah sudah dapat nilai-nilainya untuk masing-masing kolom, lalu kita menentukan jumlahnya dengan cara rumus yang perjumlahan yang sama tadi sama dengan sum, lalu kita blok ke samping kanan untuk setiap nilainya, lalu kita enter. Begitu juga dengan yang di bawahnya, lakukan hal yang sama dengan sum, kita blok lagi ke samping kanan, kita enter. Begitu juga dengan nilai sangat lengkap, di kolom sangat lengkap yaitu sama dengan sum, kita jumlahkan dengan memblok ke samping kanan, lalu kita enterkan lagi. Nah, setelah itu kita totalkan nilai jumlah dengan rumus yang sama, namun kita blok ke bawah nilai jumlah ini. Kita enterkan hingga dapat totalnya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai prioritas. Nah, untuk nilai prioritas ini yaitu rumusnya sama dengan nilai jumlah yang ada di kolom F, mulai dari kolom F15, kita bagi dengan banyaknya nilai kriteria yaitu 3, lalu di enter. Begitu pula dengan nilai prioritas selanjutnya yaitu sama dengan nilai jumlah. Untuk kolom lengkap kita bagi dengan nilai 3, banyaknya kriteria. Selanjutnya juga sama, nilai jumlah di F17 kita bagi dengan nilai kriteria yaitu 3, lalu kita enterkan. Nah, setelah itu kita totalkan lagi dengan rumus penjumlahan yang sama yaitu sama dengan sum, kita blok lagi dari atas hingga ke bawah, lalu kita enter. Nah, untuk menentukan eigenvalue-nya, maka rumusnya yaitu sama dengan nilai masing-masing prioritas tadi mulai dari nilai G15 kita kalikan dengan tanda bintang, kita kalikan total nilai perbandingan kriteria yang ada di atas, lalu di enter. Begitu pula dengan selanjutnya sama dengan nilai prioritas lengkap kita kali dengan total nilai kriteria lengkap yang ada di atas, lalu di enter. Sama seperti yang tadi, untuk di bawahnya juga sama, nilai prioritas sangat lengkap kita kali dengan total nilai kriteria sangat lengkap yang ada di atas, lalu di enter. Setelah itu kita jumlahkan dengan rumus penjumlahan tadi sama dengan sum dalam kurung, lalu kita blok nilai-nilainya dari atas hingga ke bawah, lalu di enter. Nah, setelah itu kita tentukan konsistensi indeksnya. Untuk menentukan konsistensi indeks ini rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, dan total nilai eigenvalue yang didapat tadi kita kurangi dengan banyaknya nilai kriteria yaitu 3. Lalu kita bagi dengan buka kurung, banyaknya nilai kriteria yaitu 3, kita kurangi dengan 1, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, lalu kita enterkan. Nah, untuk mencari random index, maka kita lihat nilai kriteria yang kita punya yaitu 3. Berarti kita lihat di matrix size-nya yaitu nilai 3 yaitu 0,58. Berarti random index-nya kita ketikkan 0,58. Nah, selanjutnya untuk nilai konsistensi ratio yaitu dengan cara sama dengan nilai konsistensi indeks yaitu C20 kita bagi dengan nilai random index yaitu C21, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita untuk melihat konsisten atau tidak nilai konsistensi ratio yang ini, maka kita cari dengan rumus sama dengan if nilai konsistensi ratio yaitu C22 tanda lebih kecil yaitu lebih kecil dari 0,1 titik koma, lalu buka kurung,
kita beri tanda kutip, kita ketikkan konsisten. Tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, titik koma, lalu buka kurung lagi, kita beri tanda ketik, lalu kita ketik tidak konsisten. Lalu tanda kutip lagi, setelah itu tutup kurung. Dan kita beri tutup kurung sekali lagi, yaitu 2 kali. Nah, seperti inilah rumusnya. Setelah itu lalu kita enterkan. Nah, dan hasilnya sudah konsisten. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan langkah-langkah untuk menentukan nilai kriteria, yaitu nilai kriteria ini kita ambil dari nilai prioritas dari tabel matriks nilai kriteria. Tetapi akan kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi untuk lokasi itu menjadi 0,129. Untuk kolom biaya itu 0,277. Dan untuk fasilitas itu adalah 0,594. Nah, untuk nilai kriteria dari lokasi ini sendiri mempunyai 3 kriteria, yaitu 8 km, 6 km, dan 4 km. Nah, sebelumnya rekan saya sudah menghitung nilai prioritas dari lokasi ini, jadi tinggal kita salin. Dan kita masukkan di tabel lokasi. Begitupun juga untuk tabel biaya. Nah, selanjutnya setelah diketahui nilai kriteria dari lokasi, biaya, dan fasilitas, kita akan menghitung hasil akhir dari perhitungan pemilihan opsi hotel bagi para wisatawan menggunakan metode AHP ini. Nah, yang pertama itu adalah kita akan menentukan hasil akhir dari hotel A untuk bagian lokasi. Nah, untuk lokasi ini kita akan mengkalikan. Bisa dilihat bahwa hotel A mempunyai lokasi sejauh 8 km. Nah, bisa dilihat di sini 8 km ini nilai kriterianya adalah 0,11. Jadi 0,11 ini kita kalikan dengan nilai kriteria dari lokasi yang ada. Begitupun yang hotel B. Hotel B ini mempunyai lokasi sejauh 6 km. Jadi kita kalikan untuk lokasi 6 km ini dengan nilai kriteria. Masih nilai kriteria lokasi. Hotel C juga demikian. Hotel C ini 4 km, jadi kita pilih yang 4 km dikalikan dengan nilai kriteria dari lokasi. Setelah itu, kita akan melanjutkan perhitungan nilai untuk biaya. Nilai biaya dari hotel A ini adalah 400K. Bisa dilihat 400.000 ini ada nilai kriterianya adalah 0,218. Kita kalikan 0,218 ini dengan nilai kriteria dari biaya. Untuk hotel B dengan biaya 600.000 itu mempunyai nilai kriteria 0,285. Kita kalikan juga dengan nilai biaya. Untuk berikutnya, hotel C ini mempunyai biaya sebesar 800.000. 800.000 ini mempunyai nilai kriteria 0,497. Kita kalikan juga dengan nilai kriteria dari biaya. Hotel A ini mempunyai fasilitas yang kurang lengkap. Fasilitas kurang lengkap ini mempunyai nilai prioritas, nilai kriteria yaitu 0,85. 0,85 ini kita kalikan dengan nilai kriteria dari fasilitas.
Begitupun untuk hotel B juga demikian. Hotel B ini kita akan menjumlahkan total dari lokasi, biaya, dan fasilitas. Lokasi, biaya, dan fasilitas. Kita jumlahkan. Untuk hotel B juga kita jumlahkan. Begitupun dengan hotel C, kita akan jumlahkan juga total dari hasil akhirnya. Nah, setelah kita dapati hasil akhir ini, kita akan melakukan perankingan dari ketiga opsi hotel ini, yaitu hotel A, hotel B, dan hotel C. Untuk rankingannya sendiri, kita menggunakan rumus rank. Hotel A kali kita jumlahkan dengan seluruh jumlah kita urutkan dari 0, oke. Bisa dilihat itu hotel A berarti mempunyai ranking ketiga di antara yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan rankingan. Nah, bisa setelah di-rankingkan ternyata nilai tertinggi dimiliki oleh hotel C. Maka bisa ditetapkan bahwa hotel C adalah pilihan alternatif paling kuat dan terpilih. Nah, itulah teman-teman perhitungan pemilihan opsi hotel bagi para wisatawan menggunakan metode AHP. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.